Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada, semoga semuanya tetap sehat dan sukses selalu. Kali ini saya akan membahas salah satu film favorit legenda sejarah tentang para legiun tentara Romawi yang berakhir hilang di sepanjang jalur sutra Cina pada tahun 48 sebelum Masehi. Menceritakan pada masa pemerintahan dinasti Han, kala itu jalur sutra yang merupakan jalur perdagangan internasional telah ditargetkan oleh seorang pemimpin Romawi yang korup, yaitu Tiberius, untuk mengklaim jalur itu. Maka prajurit perlindungan jalur sutra kemudian bekerja sama dengan legiun elit tentara Romawi yang membelot, yang dipimpin oleh Jenderal Lucius untuk melindungi jalur tersebut. Aksi mereka pun mendapat sokongan aliansi dari berbagai negara demi melindungi jalur penting itu, serta melawan sifat ambisius dari para pengacau Romawi, hingga terjadilah pertempuran besar yang sangat epik. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Dragonland. 我自己几个月的俸禄。 Di awal film diperlihatkan tentang sekelompok arkeolog yang berasal dari Amerika dan Cina sedang mencari jejak-jejak peninggalan kota kuno Romawi yang diyakini berada di daratan tinggi Cina. Meskipun cuaca kala itu sedang memasuki musim dingin, tapi niat mereka tak pernah surut. Setelah beberapa jam berlalu, kedua arkeolog itu berhasil menemukan pencarian mereka saat menemukan runtuhan kota kuno yang ditandai dengan ditemukannya huruf-huruf Hanzi atau tulisan Cina kuno serta tulisan Romawi mengenai kota Regum. Sehingga sebuah flashback terjadi ke masa lalu, tepatnya pada tahun 48 sebelum Masehi di wilayah jalur sutra di daratan Cina. Silk Road atau jalur sutra sendiri merupakan jalur internasional yang menghubungkan wilayah Cina dengan wilayah timur dan barat, yang konon jalur tersebut menjadi tempat paling strategis di dunia, di mana orang-orang di sana bisa memainkan peran penting dalam hal berdagang, budaya, ekonomi, politik, serta agama. Maka tak heran, jalur tersebut seringkali menjadi wilayah perebutan dari setiap negara, termasuk antara India dan suku Hun yang terjadi pada saat itu. India yang dipimpin oleh Ali Sijiang mengirimkan salah satu prajurit terbaiknya guna melawan prajurit Hun. Dari sana pertarungan pun terjadi dan seolah menjadi pemandangan biasa di tempat itu. Namun pertikaian di wilayah dinasti Han itu menjadi masalah besar bagi seorang komandan pasukan jalur sutra bernama Huo An, yang seketika itu dia berupaya keras untuk melerai kedua pasukan itu. Akan tetapi tensi panas pertempuran membuat dirinya harus terlibat duel dengan salah satu kesatria yang bernama Cold Moon. Hingga dari aksi bela diri yang diperlihatkan oleh Huo An, akhirnya dia mampu melerai kedua kelompok tersebut. Setelah selesai bertugas, Huo An kembali ke desanya untuk menemui istrinya yang berprofesi sebagai guru bagi anak-anak yatim piatu, yang mana istrinya itu bernama Xiu Qing. Pada malam harinya, Huo An dikagetkan dengan berita yang dibawa oleh salah satu anak buahnya yang bernama Yin Po mengenai pasukannya yang terlibat korup karena diketahui telah membawa peti-peti koin emas kekaisaran Romawi. Maka komandan prefektur tersebut langsung mencurigai Huo An sebagai dalangnya. 连同都护分队私运黄金。今天直接监管我们的太守府军队。 Atas kejahatan yang dituduhkan padanya, maka Huo An beserta pasukannya diungsikan ke wilayah benteng Wild Geese yang terletak di pinggiran wilayah barat, guna membantu para pekerja merenovasi benteng tersebut sampai waktu yang tidak ditentukan. 把我们送到边关。 Sesampainya di sana, Huo An langsung teringat akan masa lalunya bersama dengan mendiang Jenderal Huo Kubing setelah dia melihat baju zirahnya yang dikenal sebagai baju zirah terpanjang.
Jenderal Huokubing sendiri merupakan seorang jenderal maupun politikus Tiongkok dari dinasti Han Barat pada masa pemerintahan Kaisar Wu dari Han. Ketenaran beliau menjadi seorang jenderal terjadi saat dirinya memenangkan pertempuran dengan orang-orang Mongolia yang dikenal dengan Battle of Mobei pada tahun 1019 sebelum Masehi. Sifat kebaikan yang dimiliki oleh Jenderal Huokubing ternyata masih membekas di dalam hati Huoan. Pasalnya kehidupan Huoan berubah drastis setelah dirinya banyak dididik oleh beliau hingga dia bisa masuk ke dalam pasukan pelindung jalur sutra. 需要帮助的人呢？ Setelah itu tanpa diduga, keadaan di benteng tersebut menjadi kacau setelah para pekerja dari berbagai suku melakukan perkelahian. Dari kejadian itu, mau tak mau Huoan langsung berusaha melerainya. 不要打！没事，你没事吧？没事，我没事。 Dan tak berselang lama dari kejadian tersebut, beberapa prajurit dari benteng Wild Geese berdatangan guna menangani situasi. Terlebih kala itu, mereka juga mencari keberadaan pasukan perlindungan untuk dibawa ke hadapan komandannya. Pada saat itu, komandan di sana ingin menantang keahlian bela diri Huoan yang digadang-gadang akan menjadi calon terkuat sebagai kepala prefektur. Akan tetapi Huoan yang memiliki sifat rendah hati menolak tantangan tersebut hingga dia bersama pasukannya meninggalkan ruangan itu tanpa menghiraukan mereka sedikit pun. 你信不信10招之内我就把你撂倒？你干嘛呢？你回来我还没说完呢！ Sementara itu di tempat lain, pasukan Romawi dari Legiun Black Eagle di bawah komando Jenderal Lucius terlihat sedang terburu-buru datang dengan menunggangi kuda, yang kala itu tanpa sadar mereka telah sampai di wilayah gerbang Wild Geese. What do you think, General? Tak lupa, Lucius juga membawa seorang putra mahkota yang bernama Publius, yang ternyata kedua matanya dalam keadaan buta. Hal itu disebabkan oleh sifat ambisius dari kakaknya yang bernama Tiberius, yang sengaja membutakan mata adiknya guna mencegahnya menjadi seorang konsul. Pasalnya, ayahnya yang bernama Marcus Licinius Crassus telah menetapkan Publius sebagai ahli warisnya dan mengabaikan Tiberius sebagai anak tertuanya. Publius, to be his heir and successor. Dari sana, setelah kekuasaannya dikudeta oleh putra tertuanya yaitu Tiberius, maka Jenderal Lucius sesegera mungkin menyelamatkan Publius dari ancaman pembunuhan. Atas hal itu, Jenderal Lucius bersama dengan pasukan loyalnya berencana untuk pergi ke wilayah Persia guna meminta perlindungan diri. At a new city, place to rest. Namun kondisi Publius yang sudah letih dan kelelahan memaksa mereka untuk mengangkat senjatanya guna berperang dengan orang-orang di benteng Wild Geese demi menguasai tempat itu. Seketika komandan dari benteng Wild Geese menyadari ada pihak musuh yang akan menyerang, maka dia memerintahkan kepada pasukan pemanahnya untuk memberi serangan kejutan. 管，见过吗？放箭！不可能！ Menyadari legiunnya hanya memiliki 800 pasukan serta 3.000 busur panah, Jenderal Lucius langsung menarik kembali pasukannya guna membuat suatu jebakan. Dan atas usahanya itu, saat melihat pasukan musuh melarikan diri, Komandan Benteng Wild Geese langsung merasa tinggi hati. Hingga dengan percaya dirinya, dia menyiapkan beberapa pasukannya untuk mengejar legiun Romawi. Dari pengejarannya itu, tanpa sadar komandan tersebut telah terperangkap jebakan serta terkepung di area pertahanan musuh, yang membuat dia dan pasukannya akhirnya ditawan oleh para legiun Romawi. Atas hal itu, Huoan berinisiatif untuk menawarkan dirinya sebagai pemimpin sementara demi menghadapi legiun Romawi.
Seketika Huan merubah strateginya, yaitu menempatkan para pemanah di tempat strategis seraya mengibarkan bendera, berharap pihak musuh menjadi ciut. Lantas tak butuh waktu lama, Huan dengan berpakaian baju jirah peninggalan mendiang Jenderal Huo Kubing mencoba memberanikan diri untuk bernegosiasi dengan Jenderal Lucius. Akan tetapi negosiasi tersebut tak berjalan seperti harapan, hingga berakhir dengan pertarungan duel antar komandan dari kedua kubu. General Lucius is fighting like a real... Return my people. You go. Terlihat mereka bertarung dengan seimbang, yang akhirnya Huan meminta untuk mengakhiri pertarungan itu karena dia melihat badai gurun yang akan menerjang kawasan tersebut. Untuk menghindari jatuhnya korban jiwa, maka Huan mengajak pasukan Legiun Romawi beristirahat di benteng Wailges untuk sementara waktu, guna berlindung dari badai gurun. Terlebih dari kebaikan Huan pula, Publius mendapatkan penanganan medis dengan metode tradisional. Sementara itu, Komandan Benteng Wailges mendapatkan kabar buruk dari kepala prefektur saat mereka harus menyelesaikan benteng tersebut dalam jangka waktu 15 hari. Mendengar hal itu, Jenderal Lucius menawarkan diri untuk ikut membantu pekerjaan mereka yang semata-mata untuk membayar hutang budi kepada Huan karena dia telah menolong Publius. 他说城外面他发现很多小的石头。In 15 days. Sebelum memulai pekerjaannya, orang-orang di Benteng Wailges sebetulnya tak mempercayai bahwa pasukan Romawi tak akan sanggup melakukan renovasi dalam jangka waktu 15 hari, karena mereka sendiri merasa sangat kesulitan mengangkat batu-batu yang sangat besar. Namun Lucius menjelaskan bahwa orang-orang Romawi telah mengenal alat-alat konstruksi hingga dalam sekejap mampu membuat sebuah bangunan mewah. Maka dengan pengetahuan yang dimiliki oleh bangsa Romawi, Jenderal Lucius terlebih dulu membuat blueprint alat konstruksi bangunan, seraya membuat alat bernama polispato yang berguna untuk mengangkat bahan material batu-batuan. Tanpa buang waktu, semua kalangan yang berada di sana saling bergotong royong. Terlebih kegiatan itu telah merubah situasi ketimpangan menjadi kesetaraan. Tak lupa di sela-sela waktu istirahat, pasukan pelindung jalur sutra serta pasukan Romawi saling mengenalkan budaya ala militernya, termasuk beradu keahlian dari setiap prajuritnya. Singkat cerita, pengerjaan renovasi Benteng Wailges akhirnya telah rampung dilaksanakan. Seketika orang-orang di sana bersukacita dan mengadakan pesta. Bahkan Huan meminta kepada semua orang untuk mengibarkan benderanya masing-masing sebagai tanda keseragaman. 我们画一面自己的旗吧。 Setelah melewati masa-masa indah yang telah dijalani di Benteng Wailges, Jenderal Lucius akhirnya menceritakan sebuah kebenaran mengenai situasi kekacauan yang ada di Kekaisaran Romawi. Diawali dengan tindakan semena-mena Tiberius yang sengaja mencelakai adiknya sebagai calon pewaris konsul, serta tindakan Tiberius yang mengkudeta pemerintahan ayahnya hingga membuat Marcus Licinius Crassus harus tewas di tangan anak tertuanya sendiri. Maka dari itu, mau tak mau Lucius harus membawa pergi Publius dari ancaman Tiberius, meskipun dirinya telah dicap sebagai buronan Kekaisaran Romawi. Tiberius laced it with poison. He entrusted me to keep the child alive. And the child become a fugitive. Tak berselang lama, mereka berdua dikejutkan dengan kembalinya salah satu legion Romawi yang sengaja diutus ke wilayah Persia. Di sana, dia memberitahukan sebuah informasi tentang pergerakan pasukan Tiberius yang sudah berada di jalur sutra dengan membawa pasukan yang sangat banyak.
Atas hal itu, mau tak mau Jenderal Lucius harus melawan pasukan Tiberius dengan pasukan seadanya, hingga membuat Huan merasa iba kepada Lucius. Kemudian, Huan menawarkan diri untuk membantunya melawan pasukan Tiberius dengan menggunakan pasukan perlindungan yang berada di bawah kendali Yinpo. I think Tiberia, working with the chief, I cannot be further in your debt. Setelah melihat ketulusan hati Huan yang ingin membantu pasukan Romawi, maka seketika Publius mengangkat Huan secara resmi sebagai bagian dari pasukan Romawi dengan pangkat perwira 1 legiun. Hingga dari sana, Huan bergegas untuk pulang ke wilayahnya guna menemui Yinpo. Captain Po. Setelah kepergian Huan untuk meminta bantuan, tak berselang lama pasukan prefektur memberitahukan kepada Lucius tentang adanya bala bantuan yang datang, sehingga Jenderal Lucius tak sempat berpikir apakah mereka merupakan bantuan Huan atau bukan. Tanpa buang waktu, Lucius langsung menghampiri pasukan itu, dan hal tak terduga tiba-tiba terjadi saat dia mendapati ternyata itu adalah sebuah jebakan yang digunakan pasukan prefektur, karena ternyata selama ini mereka telah bersekutu dengan Tiberius, hingga akhirnya Jenderal Lucius, Publius, serta Falco ditawan dan dibawa untuk diserahkan kepada Tiberius. Di saat yang sama di tempat lain, di desa tempat tinggal Huan, terlihat istrinya sedang dibawa oleh pasukan prefektur atas tuduhan Huan yang telah terlibat dalam pemberontakan, hingga keluarganya diancam untuk dihukum mati. Dan seketika Huan yang melihat kejadian itu, segera menolong istri serta anak-anak asuhannya itu. 快！你们不要逼我！ Huan yang tak berani untuk membunuh pasukan prefektur itu hanya berusaha menghindarinya, tetapi tak berselang lama, Kolmun beserta suku Hun datang untuk membantunya dan berusaha keluar dari kota tersebut. Walaupun satu persatu suku Hun jatuh berguguran akibat terkena anak panah dari pasukan prefektur sampai dirinya tewas. Dengan raut wajah penuh kesedihan, Huan lantas bergegas untuk kembali ke benteng Wailgis karena dia sudah mengetahui adanya intrik politik yang sudah dilakukan Yinpo terhadap dirinya yang menyebabkan keluarganya menjadi korban. Scene berganti, di mana Huan beserta suku Hun telah kembali ke benteng Wailgis. Tetapi apa yang dia temui adalah sebuah pengkhianatan kembali, karena pasukan prefektur telah membawa Lucius serta pasukannya dan meminta Huan untuk menyerahkan dirinya kepada Tiberius. Karena memang selama ini, ternyata mereka semua telah disuap oleh Tiberius dengan iming-iming koin emas. Setelah mendengar kekejian yang Tiberius lakukan terhadap suku-suku yang berada di jalur sutra, Huan mencurahkan isi hatinya kepada semua suku-suku yang berada di benteng Wailgis dengan tujuan untuk mempersatukan mereka serta mengibarkan bendera perdamaian, sehingga semua orang di sana merasa respect kepada Huan dan sepakat untuk bersatu demi melawan Tiberius. 单靠我们都护府是不可能实现的。他说每个人都有不幸，过去是不可改变，但未来让我看看我们的婴儿最后一脸。 Kemudian mereka membuat rencana untuk berpura-pura menjadi tawanan supaya bisa membebaskan Lucius beserta Publius di dalam sel. Di saat yang sama, Lucius yang kini telah berada di dalam sel dengan sistem pengamanan yang sangat ketat dihampiri oleh Tiberius yang memberitahukan bahwa Publius beserta pengasuhnya yang bernama Falco telah tewas. Mendengar hal itu, Jenderal Lucius langsung merasa emosi terhadap Tiberius hingga Lucius dengan sengaja melukainya. Namun Tiberius tak tinggal diam. Kemudian dia mengeluarkan pisaunya untuk menusuk kedua mata Lucius hingga menjadi buta. When everything is so predictable. Now. Di tempat lain di saat yang sama pula, Huan yang sudah menyerahkan diri itu segera menghadap Tiberius. Dia meminta kepada Huan untuk mengikrarkan sumpah setianya dan tunduk kepada Tiberius seperti apa yang Yinpo lakukan sebelumnya. Pledge your allegiance to me. Namun momen itu menjadi kesempatan Huan untuk bisa mengadu domba Tiberius dan Yinpo agar mereka berselisih. Lantas tak lama kemudian, seorang prajurit Romawi memberitahukan adanya pergerakan dari pasukan Yinpo yang berjumlah 10.000 pasukan dengan bersenjata lengkap sedang menghampiri mereka.
Kondisi tersebut menjadikan situasi semakin mencekam. Yinpo yang akan melakukan perundingan dengan Tiberius tiba-tiba dicekal. Karena kini Tiberius sudah tak percaya lagi kepada Yinpo yang membuat mereka melakukan pertempuran dengan begitu sengit. Tiberius yang mempunyai skill berpedang cukup tinggi akhirnya tak mampu dikalahkan, sehingga Yinpo harus terbunuh dan membuat peperangan kian melebar sampai ke area luar. Good job. Kini rencana Huoan semakin berjalan mulus. Dia berhasil mendapatkan kunci-kunci penjara untuk membebaskan para tawanan di sana. Setelah itu mereka serentak melakukan perlawanan yang membuat kondisi kian tak terkendali dan peperangan pun tak bisa terbendung lagi. 要是等到了，你都被抓了，怎么下去救人？ Dengan lincahnya, Huoan segera mencari lokasi di mana Lucius berada. Hingga tak berselang lama, dia dapat menemukannya. Huoan sangat tercengang saat melihat kondisi Lucius yang sudah tak mempunyai kedua mata. Tetapi rantai yang masih terikat padanya ternyata tak mampu membebaskan Lucius. Bahkan di saat yang sama, pasukan Tiberius menyiramkan bahan bakar sampai terjadilah kebakaran hebat di sana. Yang pada akhirnya setelah melihat kondisi yang sudah tak memungkinkan, Huoan memutuskan untuk membunuh Lucius dengan sebuah panah demi meringankan penderitaannya. Or they will die here with you. 我们会再见的。 General, the jailer's been breached. Pertempuran demi pertempuran pun terus terjadi. Huoan yang sebelumnya sudah dipercaya oleh Lucius untuk menjadi komandan bagi pasukan Romawi, segera memerintahkan pasukannya untuk menerobos kepungan pasukan musuh, hingga akhirnya mereka berhasil keluar dari pengepungan itu. Never surrender. Tetapi situasi itu tak bertahan lama. Pasalnya pasukan Tiberius yang sedang berada di luar telah menunggunya dan seketika menyerang mereka. Hingga dari arah yang sangat jauh, terlihat sekumpulan burung elang menyerang pasukan Tiberius yang mengakibatkan mereka roboh satu persatu. Sontak kejadian itu membuat Tiberius menjadi bingung serta panik tentang apa yang sedang terjadi, hingga satu persatu pasukan dari berbagai etnis keluar dari arah bukit dan menyerang pasukan Romawi demi membantu Huoan. Namun perlahan kondisi mereka kian semakin terpuruk karena pasukan Romawi yang terlatih itu dapat membunuh para pemimpin suku satu persatu, termasuk komandan benteng Gise yang seketika tewas di tempat itu. Hingga tak berselang lama, Tiberius dikejutkan oleh pasukan Persia serta seorang prajurit Romawi yang datang dengan membawa ratusan prajuritnya, yang membuat Tiberius harus menarik mundur pasukannya dan menghentikan peperangan itu. Kemudian utusan Romawi yang ditugaskan oleh Lucius itu langsung membongkar kejahatan Tiberius di hadapan semua orang. Kejadian itu tentu saja berhasil menurunkan reputasinya serta diklaim sebagai penjahat perang. The criminal who killed Crassus and blinded. Kemudian Ratu Persia menunjukkan surat perdamaian antara Romawi dan Persia untuk menjamin keselamatan bagi Publius. Namun dia meminta Tiberius untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi kondisi itu tak membuat Tiberius jera. Bahkan dengan teganya, dia membunuh orang kepercayaannya sendiri. Dan setelah melihat kejadian itu, semua pasukan Tiberius merasa menyesal karena selama ini sudah diperalat oleh atasannya sendiri.
Sesaat kemudian, Huoan menantang Tiberius untuk berduel, tetapi dia menolaknya. Karena menurutnya, semua ini adalah permasalahan internal Romawi yang tak bisa dicampuri oleh orang lain, dan hanya orang Romawilah yang berhak untuk menyelesaikan permasalahan itu. Tetapi salah seorang prajurit Romawi memberitahukan kepada Tiberius bahwa Huoan adalah bagian dari Romawi karena dia telah diangkat langsung oleh Publius, maka dari itu dia berhak untuk mengajak Tiberius berduel. What was on your mind? You look down on human. If I made a mistake in this game of chess. Hingga akhirnya pertarungan itu pun dimulai. Huoan yang sudah terlihat letih dan penuh luka itu langsung menyerang Tiberius. Tetapi Tiberius yang memang ahli dalam bermain pedang terus memojokkan Huoan. Sehingga pelindung yang berada di tangannya itu menjadi pecah. Dia terus diserang secara bertubi-tubi. Tapi meskipun begitu dia tak mau menyerah. Hingga di saat Huoan sedang tergeletak di tanah, dia lantas menggunakan pisau untuk menikam Tiberius. Tapi dengan sigap, Tiberius dapat menahannya dan membalikannya kepada Huoan sehingga dia tertusuk dan terkapar. Melihat kondisi tersebut, Tiberius yang sudah merasa di atas angin ingin segera mengeksekusi Huoan. Tapi dengan sisa-sisa tenaga serta ingatannya akan perjuangan Lucius, dengan sigap Huoan meninju keras lengan Tiberius sampai lengannya patah. Kemudian dia menggores lehernya dengan patahan besi pelindung yang berada di tangannya, sehingga leher Tiberius terluka cukup dalam. Dan pada akhirnya Tiberius memutuskan untuk bunuh diri. Let's resolve this. Setelah kejadian tersebut, beberapa tahun kemudian, Kaisar Yuan dari dinasti Han mengizinkan pasukan Romawi membangun kota di jalur sutra demi menghargai keberanian tentara Romawi selama ini. Dan kota itulah yang dikenal dengan sebutan kota Regum, yang dalam bahasa Cina bernama Ligan. Kemudian Huoan sendiri diberikan keistimewaan untuk membentuk pasukan yang baru yang ditugaskan untuk melindungi wilayah barat. Dan pasukan pelindung itu merupakan gabungan diantaranya dari pasukan Romawi, suku Hun, dan lain-lain. Hingga dengan ini pula, film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.